warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Teman-teman semua, gimana kabarnya di rumah? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat. Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan Hisumi. Ya, kali ini kita akan berjumpa di materi PAI bab ke-6, yaitu tentang meneladani Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tentang meneladani Nabi Muhammad SAW. A. Kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah. Pada saat itu, masyarakat Arab dikenal dengan sebutan jahiliyah. Apa itu zaman jahiliyah? Jahiliyah adalah zaman kebodohan atau kegelapan. Bukan masyarakatnya yang bodoh, tetapi akhlak mereka yang sangat buruk. Nah, bagaimana ya teman-teman peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW? Yuk kita simak sama-sama. Pada tahun 571 Masehi terjadi penyerbuan kerajaan Abisinia ke kota Mekah yang dipimpin oleh raja yang bernama Abraha untuk menghancurkan Ka'bah dengan mengendarai gajah. Nah, ketika pasukan Abraha memasuki kota Makkah, muncullah burung yang bernama burung Ababil yang membawa batu kecil yang sangat panas. Pasukan tersebut kalah. Nah, teman-teman, tahu nggak? Tahun itu dinamakan tahun gajah atau Amul Fil. Nah, peristiwa tersebut diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil. Pada tahun gajah, lahirlah Nabi Muhammad SAW pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 20 April pada tahun 571 Masehi. Beliau lahir dengan keadaan yatim karena ayah beliau meninggal sejak beliau dalam kandungan. Nabi Muhammad SAW berasal dari suku Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Ibu yang menyusui Nabi Muhammad SAW yang pertama ada Ibunda Suwaibatul Aslamiyah dan yang kedua Ibunda Halimatus Sa'diyah. Ibunda Halimatus Sa'diyah menyusui Nabi sampai usia 4 tahun. Pada masa pengasuhan Halimah, Nabi Muhammad mengalami peristiwa aneh. Ia didatangi 2 malaikat yang bertugas untuk membersihkan hati Nabi Muhammad SAW dari kotoran dan kejahatan. Setelah peristiwa itu, Nabi dikembalikan kepada ibunya. Nah, di usia 6 tahun, Aminah mengajak Nabi untuk berziarah ke makam ayahnya. Ketika perjalanan pulang ke Mekah, di perkampungan yang bernama Abwa, ibunya sakit dan meninggal dunia. Saat itu Nabi menjadi anak yatim piatu. Kemudian Nabi pulang ditemani oleh budaknya yaitu Ummu Aiman. Kemudian Nabi diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Beliaulah yang memberi nama Muhammad yang artinya orang yang terpuji. Namun ketika Nabi usia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Setelah kakeknya meninggal dunia, kemudian Nabi diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Ketika itu, Nabi mengembala kambing dan mendapat julukan Al-Amin yang artinya dapat dipercaya karena beliau orang yang disiplin, rajin, dan bertanggung jawab. Nah, di usia 12 tahun, Nabi pergi berdagang ke Syam bersama pamannya. Namun, di tengah perjalanan, Nabi bertemu dengan Bukhairo
atau pendeta yang mampu melihat tanda kenabian Muhammad SAW. Di usia 15 tahun, Nabi ikut dalam perang Fijar. Tugasnya adalah menyiapkan perlengkapan perang dan dilakukan dengan cekatan dan sangat baik. Kapan ya Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? Pada tahun 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah atau 6 Agustus 610 Masehi, Allah Subhanahu wa taala mengangkat Muhammad menjadi rasul. Wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Terjadi di Gua Hiro melalui malaikat Jibril. Nah, teman-teman, peristiwa itu dinamakan Nuzulul Quran. Kemudian Nabi mulai menyebarkan dakwahnya. Cara dakwah Nabi Muhammad SAW itu terbagi dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara sembunyi-sembunyi. Yang kedua dengan cara semi terbuka. Dan yang ketiga secara terbuka. Ajaran Nabi Muhammad SAW ditentang pemuka Quraisy, yaitu Abu Lahab, paman Nabi Muhammad SAW, dan Abu Jahal. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Melihat penyiksaan yang dialami pengikutnya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan pengikutnya untuk hijrah atau pindah dari Mekah. Hijrah yang dilakukan Nabi yang pertama pada tahun 615 Masehi ke Habasyi atau Abyssinia. Hijrah pertama hanya pengikutnya saja yang mengungsi, tapi Nabi Muhammad SAW tetap berada di Mekah. Nah, pada tahun 619 Masehi, wafatlah Khadijah, istri Rasulullah SAW, dan Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW. Nah, peristiwa ini dinamakan Amul Huzni, yang artinya adalah tahun berkabung. Allah kemudian memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Dari peristiwa itu, umat Islam mendapatkan peristiwa sholat 5 waktu. Lalu, hijrah yang kedua dilakukan pada tahun 622 Masehi ke Yasrib. Yasrib diubah menjadi Madinatul Munawwarah yang artinya kota yang bercahaya. Menyusun piagam Madinah yaitu diakuinya hak-hak tiap golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Diterapkan toleransi beragama antara Yahudi dan orang Islam. Teman-teman tahu nggak arti kaum muhajirin dan kaum ansor? Nah, pinter. Simak ya, kaum muhajirin adalah orang-orang yang berhijrah. Sedangkan kaum ansor adalah orang Madinah yang menolong orang Mekah yang berhijrah. Kaum muhajirin dan ansor terjalin ukhuwah Islamiyah yang artinya persaudaraan Islam. Kepindahan Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya ke Madinah menimbulkan kemarahan bagi orang kafir di Mekah, sehingga terjadi peperangan. Mereka memusuhi kaum muslimin dan berusaha menyerangnya. Nah, oleh sebab itu, terjadilah peperangan antara kaum muslimin dan kaum kafir di Mekah. Perang pertama adalah Perang Badar, terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah atau tahun 624 Masehi dengan kemenangan oleh pihak umat Islam. Nah, perang yang kedua yaitu Perang Uhud. Perang ini terjadi pada bulan Sya'ban tanggal 3 Hijriah tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi dengan kekalahan di pihak umat Islam. Perang yang ketiga adalah Perang Khandaq. Perang Khandaq
terjadi pada bulan Syawal 5 Hijriah atau 627 Masehi dengan kemenangan di pihak umat Islam. Pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah 630 Masehi, Nabi Muhammad dan umat Islam menuju Mekah untuk membebaskannya dari kaum kafir. Peristiwa ini disebut Fathul Mekah dan terekam dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nasr. Nabi Muhammad SAW wafat pada tanggal 8 Juni 632 Masehi dalam usia 63 tahun. Keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah sikap sabar dan tabah. Tidak punya orang tua dan harta benda tidak menyebabkan Nabi Muhammad bersedih. Nabi Muhammad tetap menjalani kehidupannya dengan sabar dan tabah. Sabar dan tabah adalah dua sifat yang saling melengkapi. Sabar adalah sikap menerima dengan lapang dada segala sesuatu yang sedang terjadi, seperti kesedihan, kesusahan, kemiskinan, kehilangan, dan lain sebagainya. Keteladanan yang kedua yaitu jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Baik teman-teman, sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Miss Umi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.